Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah raya kita, di ibadah GBT Pracimantoro. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, makasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu, mengucap puji syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan di hidup kami. Makasih ya Tuhan Yesus atas anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Saatnya kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Urapi setiap jemaat yang datang Tuhan. Urapi setiap kami hingga kami boleh layak mengangkat puji-pujian kami, memuji dan menyembah Kau Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan, kami muliakan. Di dalam roh dan kebenaran kami hendak datang kepadamu. Inilah kami ya Tuhan, hendak memuji memuliakan nama. Makasih ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu, lawatan-Mu boleh terjadi hari ini. Makasih ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Kau Tuhan, Kaulah
percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari kita puji Tuhan kita dengan mulut kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan lebih lagi mulutku. Saya undang jemaat berdiri, kita pujikan pujian kita. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, ya Allah. Sepanjang hari Tuhan akan beri penghormatan Kepadamu, ya Allah, lagu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan mulut kami sepanjang hari memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau Allah yang hidup, sebab hanya Engkau Yesus sumber kekuatan kami, sebab hanya Engkau lah pengharapan kami. Kami taruh hidup kami, harapan kami, kerinduan kami dalam tangan kuat kuasa. Dan kami percaya hanya Engkau ya Tuhan, Kau memberikan kami kemenangan dari setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat kemurahan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dan biarlah selamanya di mulut kami penuh dengan pujian hanya kepada Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan siap bersukacita memuji memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari yang indah ini kami menghantarkan pujian kami sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Jemaat-Mu saat ini datang mengaturkan puji-pujian sebagai persembahan yang agung bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah semuanya Engkau ya Tuhan yang memberkati. Biarlah semuanya itu buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sambut ya Tuhan ibadah kami dengan sukacita. Dan kami akan bernyanyi dan merayakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sembah sujud kami hanya dalam nama. Haleluya. Amin. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita rayakan kasih Tuhan kita hari ini, sebab Ia baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita
Yesus selalu memberi kita sukacita. Amin. 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 Dan kita akan memuji Dia kembali sebab Dia Allah yang dahsyat. Allahku dahsyat. Semua memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Percayalah kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang Ibu John Edi membawa doa persembahan.
Amin. Haleluya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa, sebagai persembahan yang kudus dan mulia bagi-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, Kau izinkan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, kami boleh mengangkat puji-pujian kami di hadirat-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus, dan saatnya kami akan ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menerima firman itu dengan lapang hati. Pikiran hati kami biarlah tercurah, dan kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima setiap firman itu yang boleh berakar di dalam hidup kami, bahkan berbuah. Dan hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai untuk menyampaikan firman, Engkau urapi, Engkau rawat beliau agar setiap firman yang dibawakan ya Tuhan boleh ya Tuhan menggugah hati kami, bahwa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kami akan agungkan Engkau ya Tuhan. Kami akan tinggikan selalu nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Bapa yang setia. Kami tahu
menaruh pengharapan kami ke dalam tangan Kuat kuasa. Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku.
Puji Tuhan, kami meminta syukur dan terima kasih atas kesempatan yang indah di mana pada pagi hari ini di gereja kami berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, sehingga kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu dan bisa menikmati firman Tuhan yang indah, yang menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis dan setan yang sering mengganggu acara kami perintahkan untuk meninggalkan ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis, roh jahat, tinggalkan ruangan ini. Engkau tidak berhak di tempat ini. Yang berhak Roh Kudus memimpin kami untuk menyampaikan firman Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, khotbah di atas bukit. Yaitu Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 mulai. Kami mohon dibantu untuk dibaca. Injil Matius 5 ayat 1 mulai. Ya. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Ya. Khotbah di atas bukit ini pertama-tama berbicara tentang kebahagiaan. Manusia biasanya ingin menikmati kebahagiaan dengan 1000 macam cara ditempuh, dikerjakan untuk menikmati kebahagiaan. Padahal kebahagiaan bertentangan dengan apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia rencanakan. Sebagaimana ayat-ayat ini sudah kita baca. Untuk itu, menurut ayat-ayat ini membicarakan tentang kebahagiaan. Semua manusia ingin bahagia, tapi menempuh berbagai macam cara-cara untuk menikmati kebahagiaan. Tapi itu keluar dari aturan tata tertib yang membagi dan memberi tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya bisa diterima waktu pemberian Allah saja. Dan Allah mempunyai tuntutan. Bukan karena kaya, bukan karena pinter, bukan karena punya kedudukan, punya keistimewaan, tidak.
Justru ayat pertama dia kata, maka kata Yesus mulai berbicara mengenai mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai, ulang baca pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, naiklah ia di atas bukit. dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Datangnya murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Iya, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. orang yang miskin. Tapi dunia tidak. Orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang punya kedudukan, yang punya keistimewaan, yang disegani, yang dihormati, itu yang bahagia. Tetapi tidak. Kemiskinan, tidak punya apa-apa. Tuhan menjamin kebahagiaan. Kalau dunia, orang kaya itu bisa kaya, bisa bahagia, tapi miskin tidak. Tapi dunia bukan kaya kebahagiaan, kemiskinan. Karena apa? Orang yang miskin itu orangnya rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, tidak angkuh, tidak pamer kekayaan. Tapi kalau orang kaya, kalau dari segani tidak dihormati, sudah marah-marah, sudah jengkel, sudah kecewa, sudah putus asa. Aku kaya, aku pinter, aku punya kedudukan, kenapa tidak dihargai? Kenapa tidak dihormati? Itu lahiriah. Kebahagiaan itu bukan lahiriah, itu batiniah manusia. Maka saya sering mengatakan, wah apa saya mau mati? Semua orang mau mati. Tidak ada yang hidup terus, dia akan mati. Coba tanya orang dunia, apa itu kebahagiaan? Oh kalau kaya, kalau punya kedudukan, kalau punya keistimewaan, baru kaya, baru bahagia. Tapi orang yang miskin, orang yang hina, orang yang tercela, terolok-olok, tidak bahagia. Yesus itu diolok-olok enggak, dicela enggak, dihina enggak, disepelekan enggak, dihina, dicela karena apa? Enggak punya apa-apa. Tapi dia berkata 5 ketul roti 2 air menjamin 5.000 orang lebih 12 keranjang dan dibawa murid-murid. Kenapa begitu? Karena bahagia di hadapan Tuhan. Tidak pamer, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Tidak pamer kekayaan, tidak sombong kepintaran. Coba kalau saudara punya suami sombong, seneng? Punya istri sombong, seneng? Aku kaya, kamu miskin, kamu jadi istriku, kamu jadi suamiku. Karena kamu miskin. Coba kalau kamu kaya. Jadi kemiskinan bukan karena rupa, bukan karena ganteng, bukan karena pinter, bukan karena berkuasa. Tetapi kebahagiaan itu kalau bisa menerima apa adanya hidup ini dan sangat menghargai suami, sangat menghargai anak, dihormati. Tapi kalau kaya, dia mau dihormati. Tidak. Aku kaya. Aku pinter. Aku punya kedudukan. Aku punya keistimewaan. Saya pernah korban di Kapolres. Polisi yang salah satu mengatakan, komandan kami sangat senang mendengarkan khotbah. Khotbahnya bagus. Seperti pagi hari ini. Siapa yang kaya?
Siapa yang bahagia? Orang miskin. Siapa yang miskin? Yang paling miskin Yesus. Yang paling dihina siapa? Yesus. Kenapa dihina? Karena miskin. Tapi mujizatnya luar biasa. Karena apa? Miskin. Miskin seperti siapa? Seperti Ayub. Miskin seperti apa? Yusuf. Coba kalau saudara punya istri, saya ini kaya loh. Masa kamu tidak tahu kalau saya ini anaknya orang kaya? Sombongnya keluar. Belum yang lain. Kemiskinan itu membawa kebahagiaan. Karena apa? Rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Tidak merasa pinter, tidak merasa kaya, tidak merasa punya. Kalau punya ini punyanya suami, ini punyanya istri, ini punyanya anak. Saya pengalaman menjadi orang kaya itu seperti apa. Saya pernah melihat orang kaya itu seperti apa. Tidak rendah hati, tidak lemah lembut, merasa kaya, merasa pinter. Maka kehilangan kebahagiaan pemberian Tuhan untuk hidup selama-lamanya di surga yang mulia, surga yang hebat, yang luar biasa, yang tanpa ada kematian dan sakit penyakit. Surga itu tidak ada penyakit, surga itu tidak ada orang nangis, di surga itu tidak ada orang sombong, di surga itu tidak ada orang angkuh. Orangnya lemah lembut. Seperti siapa? Seperti Yesus selama di dunia menderita sengsara. Tidak pamer. Walau menembus 5 ketol roti 2 ekor menjamun 5.000 orang lebih 12 orangnya. Tidak pamer. Dicambuk, ditusuk, dihina, dicela, dikati. Semua kebahagiaan ini diwarnai dengan penderitaan. Coba kalau di dunia menderita senyum. Oh, enggak bisa. Wong kaya kok. Ajaran Tuhan itu ajaran yang hidup. Hidup sampai hidup kekal. Sampai di surga mulia. Sampai di kenangan. Tapi kalau kaya, jalannya saja beda. Pakaiannya beda. Ini menurut saya. Tidak tahu menurut saudara. Tapi menurut Tuhan, saya mau belajar seperti Tuhan. Lemah lembut, rendah hati. Miskin. Saya ingin menjabat tangan orang-orang yang miskin. Berjabat tangan. Menghormati, menghargai. Karena mereka penduduk surga yang kekal. Karena kemiskinannya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya. Itu Alkitabiah. Coba saudara kalau melihat jemaat datang sombong, seneng? Enggak seneng. Tapi kalau rendah hati, monggo, itu baru. Itu kalau saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai surga. Orang miskin itu yang punya surga. Maka pada waktu murid-murid datang, Matius 18, siapa yang terbesar di surga? Kamu tidak bertobat seperti anak kecil. Tidak bertobat. Orang yang sombong itu tidak bertobat. Tapi orang yang rendah hati itu orang yang bertobat. Orang yang menikmati kebahagiaan di surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya surga. Kesurgaan tidak diberikan orang yang merasa kaya. Surga
diberikan kepada orang yang miskin. Walaupun kaya tetap menunjukkan sikap kemiskinan. Tidak sombong, tidak angkuh, tetap rendah hati, tetap lemah lembut. Ini bukan berarti Tuhan menolak orang kaya. Sikapnya tidak lemah lembut. Maka kalau saudara berkati kekayaan, semakin lemah lembut. Sama suamimu, sama istrimu, sama anakmu. Bukan hormati aku, papimu, bapakmu, kaya raya, tidak ada tandingannya, ini loh hebat. Iya di dunia hebat, tapi di surga bapakmu memuji dirinya sendiri. Saudara senang kalau orang memuji, saya kaya, hormati aku. Mereka kamu tahu, aku pintar, aku punya kedudukan. Kalau tidak, awas kamu. Mesti ada kata-kata ancaman. Hanya Tuhan saja yang mengajar lemah lembut. Lihat Tuhan itu penderitaannya, ditambuki sampai hancur tubuhnya. Kepalanya dikasih mahkota duri. Tidak membalas kejahatan demi kejahatan. Dia mengembangkan agama dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan penyerahan, dengan pertobatan. Tidak, oh aku lihat, enggak. Lemah lembut, rendah hati. Jadi ayat-ayat ini semua berbicara tentang kemiskinan di dunia. Tidak sombong. Coba kalau saya, kamu ke gereja saya ya, Pak Toga ngomong, saya tidak pernah nyuruh Pak Toga ke tempat ini. Itu kerendahan hati, kelemah lembutan. Saudara datang jangan karena saya, datang karena Tuhan. Lemah lembut karena Tuhan, mau miskin karena Tuhan. Ini kalau diungkapkan sampai panjang lebar. Mungkin kalau Tuhan memungkinkan. Berbagilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kalau jadi suami, kalau jadi istri, kalau jadi anak, sama orang tua, anak menunjukkan duka cita. Karena apa? Belum bisa membalas kebaikannya. Jadi kalau dikasih makan seadanya, apa mangan apa iki? Mangan kaya ngene. Ora dikasih mangan iwak. Dikasih makan ndak enak. Oh puji Tuhan. Suami dikasih makan seadanya, puji Tuhan. Istri makan seadanya, puji Tuhan. Pakaian seadanya, puji Tuhan. Aku diperhatikan Bapak, Ibu. Itu baru. Apalagi aku diperhatikan oleh Tuhan. Bukan seperti Ayub, istrinya Ayub melihat suaminya kena penyakit, kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Tapi tidak, kamu seperti orang gila ya. Masa menerima yang baik, tidak menerima yang jahat. Yusuf, kamu memang mereka-reka aku yang jahat, tetapi Allah mereka-reka yang baik untukku, sehingga aku dapat membantumu. Saya bisa memberi padamu kekayaan. Alkitab biasa perhatikan, mulai kitab Kejadian dan Wahyu. Yang miskin itulah yang kaya raya, yang diperhatikan Tuhan siang dan malam, yang diberkati Tuhan siang malam, yang dilindungi Tuhan siang malam. Orang yang menghina Tuhan, merasa kaya sendiri tanpa Tuhan, itu ditinggalkan. Sehingga akhirnya menempuh seperti apa? Murka.
seperti Yusuf, istrinya Yusuf, tidak lagi ditulis. Untuk itu di hadapan Tuhan datang, aku miskin di dunia Tuhan, kekayaan hanya milik Tuhan, nyawa milik Tuhan, semua punya Tuhan. Dan menangis di kakinya, menyembah Dia, memuji Dia. Kalau kaya di hadapan Tuhan, maka murid-murid dikatakan, kamu tidak bertobat. Kalau kamu bertobat sama jadi anak kecil. Itu namanya orang bertobat. Di hadapan Tuhan seperti anak kecil. Di hadapan sesama seperti anak kecil. Bukan orang besar. Itu baru di hadapan Tuhan kaya raya, memiliki surga. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Orang yang berduka cita di dunia akan dihibur, akan ditolong, akan diberkati, akan dipulihkan untuk hidup selama-lamanya. Khotbah saya tak serahkan budi. Saya memang ini bukan karena budi. Saya sendiri perlu ingin mendengarkan. Jadi orang yang berduka cita itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang miskin itu yang punya surga. Maka oleh sebab itu di dunia jangan ribut, jangan cari kedudukan, cari kehebatan. Di gereja jangan menunjukkan kekayaan, biasa saja. Itu kalau saya syukur bisa memberi kepada yang lain. Saya serahkan budi. Maaf kalau mungkin menyinggung perasaan. Sama doa akhir. Shalom saudara. Ya, hari ini kita belajar kembali ya khotbah di bukit. Ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus mengawali khotbahnya dengan ucapan berkat. Ya tadi kita sudah baca berbahagialah, berbahagialah itu sebenarnya makarios, diberkatilah begitu ya, blessing ya, berbahagialah itu diberkatilah gitu. Jadi Tuhan mengawali khotbahnya ketika dia mengajar murid-muridnya ya dengan ucapan berkat ya, sebab memang ini menjadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi berkat. Amin. Yesus datang itu untuk memberkati kita. Memberkati dalam arti rohani ya, memperdamaikan dengan Tuhan. Saudaraku, tadi sudah disebutkan kebahagiaan atau berkat ini biasanya diidentikan dengan sesuatu yang membuat hati kita senang. Ya. Misalnya kita memiliki sesuatu gitu ya, memiliki kekayaan, memiliki kepandaian, memiliki hal-hal yang bisa dibanggakan begitu. Nah, ini dunia menganggap memang seperti itu. Ya. Kebahagiaan identik dengan sesuatu yang kita miliki yang membuat hati kita senang. Kalau hati kita senang karena memiliki sesuatu, punya kebanggaan, maka disebut orang berbahagia ya, namun beda sekali ukurannya Tuhan bukan itu ternyata. Yang Tuhan utarakan di ucapan bahagia khotbah di bukit ini ya, Yesus memberikan satu makna rohani atas apa yang dialami bangsa Israel waktu itu dan murid-murid pada waktu itu ya, bahwa
kebahagiaan yang sejati itu bukan ukurannya, bukan sesuatu yang membuat kita senang. Tetapi kebahagiaan sejati itu adalah pemberian Allah, itu yang menjadi inti pemberitaannya. Ya. Kita bisa berbahagia karena kita diberkati oleh Allah. Makarios, makarios itu menunjukkan bahwa Allah ini yang punya otoritas, Allah ini yang punya berkat, itu hanya datang dari Bapa, dari Tuhan, bukan dari dunia. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah pemberian Allah. Meskipun di dunia mungkin kurang, miskin tadi sebutkan, ya, berduka cita, tetapi orang-orang yang seperti ini ternyata dia memiliki potensi untuk diberkati Tuhan. Ya, punya potensi untuk mendapatkan blessing atau berkat daripada Tuhan. Ya. Ya memang panjang kalau kita mau belajar. Makanya saya mencoba mengupas apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus ini satu ayat ya, supaya kita benar mengerti apa maknanya gitu ya. Ya kalau kita pengen berbahagia ya harus diawali dengan satu tindakan yang tepat. Apa itu? Bertobat. Bertobat dan datang kepada Kristus. Karena sumbernya yang memberi bahagia itu Yesus. Kunci pertamanya itu. Kita harus datang bertobat, datang kepada Yesus, ya karena Yesus ini yang memberikan bahagia, yang memberikan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati hanya dimiliki orang-orang yang memfokuskan dirinya itu kepada Allah, bukan kepada yang di dunia. Maka kata berbahagialah tadi, kalau kita mencermati ya, ucapan bahagia yang pertama sampai dengan ucapan bahagia yang ke-8 itu diakhiri dan diawali dengan kerajaan surga. Artinya orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang fokusnya itu kepada kerajaan surga. Amin. Yang fokus hidupnya itu kepada Allah. Setiap berkat, setiap ucapan berkat yang diucapkan Tuhan Yesus ini mempunyai makna yang luar biasa dalam ya. Dan saling terkait satu dengan yang lain. Mulai dari ucapan bahagia yang pertama sampai nanti ucapan bahagia yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya tadi, itu saling berkait. Karena itu satu keterkaitan satu dengan yang lain. Orang yang bertobat harus memiliki ini gitu. Orang yang datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, fokusnya kepada kerajaan surga harus memiliki ini. Ya maka jangan sampai kita keliru, ya jangan sampai kita salah paham dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini ya. Jadi ucapan bahagia ini adalah ucapan bahagia kepada orang-orang yang meresponi berita kerajaan surga. Isi khotbahnya ini dirancang untuk menghapus paradigma yang salah, konsep yang salah. Kalau dunia menganggap orang kaya itu bahagia, orang yang pintar berbahagia, orang yang mungkin punya kedudukan berbahagia, maka Tuhan Yesus perlu datang untuk mengubah konsep ini. Bukan itu gitu loh. Waktu itu ya latar belakang ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah ini, ya Israel itu orang-orang Yahudi ini dalam penjajahan. Ya mereka dijajah bangsa Romawi. Dan orang-orang pada waktu itu hidupnya itu hidup dalam, ada beberapa yang dia miskin begitu loh. Maka mereka disebut mengalami duka cita. Secara dunia memang begitu dia ngalami itu. Maka Tuhan perlu datang. Hai kamu yang miskin, meskipun miskin secara harta, kamu yang berduka cita hari-hari ini mungkin karena tekan karena ya, kamu itu adalah orang-orang yang berbahagia ketika kamu menjadi warga kerajaan surga.
mengubah paradigma yang salah. Ya, meskipun miskin jasmani, meskipun dia harus mengalami duka cita, ya karena waktu itu kan dalam penindasan, dalam penjajahan, ternyata ada sesuatu, ya Tuhan memberikan makna rohani atas setiap apa yang mereka alami. Jadi mereka tidak tawar hati, karena ada pengharapan. Nah, maka Tuhan memberikan makna rohani. Miskin di sini adalah miskin secara roh. Duka cita di sini juga duka cita karena menyesali dosa-dosanya. Begitu. Ya, jadi Bapak Saudaraku, kalau kita ingin berbahagia, ya mari kita fokusnya kepada kerajaan surga. Kalau kita berbahagia dengan tolok ukurnya dunia, ya harus kaya, betul ya. Kalau pengen berbahagia dengan tolok ukurnya dunia, ya harus istilahnya punya kedudukan misalnya begitu. Harus lebih dari orang lain, harus ada sesuatu yang membuat kita senang. Baru berbahagia kalau itu tolok ukurnya dunia. Ya maka Tuhan memberikan satu tolok ukur yang lain. Meskipun kita tidak seperti mereka yang kaya, tidak seperti mereka yang punya kedudukan, mungkin kita hari-hari ini mengalami masalah, tetapi ternyata Tuhan memberikan satu janji, kita menjadi orang-orang yang bisa berbahagia. Amin. Karena bahagia itu bukan masalah duniawi, itu masalah kita yang diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Ya, nanti saya akan melanjutkan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ya, hari ini saya tidak nutut kalau melanjutkan itu ya. Berbahagia orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nanti lain waktu kalau pas saya khotbah ya, saya akan sampaikan itu, kita akan bahas lebih detail, lebih dalam. Ya, jadi hari ini kita diingatkan kembali, ya, kita oleh karena Yesus yang sudah datang ke dunia, Yesus datang membawa berkatnya buat kita, ya maka kita menjadi ahli waris, menjadi orang-orang yang disebut berbahagia. Amin. Ya, maka kejar kerajaan surga, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku datang Tuhan, temukan wajahmu. Ku datang Tuhan, main G mas. Ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajahmu dengan hati rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang menyembah. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Padamu Yesusku,
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya, menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya, menyembahmu. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri hadapan-Mu, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah, penuh dengan dosa, cacat, celah Tuhan. Pagi ini kami diingatkan kembali, kami adalah bagian orang-orang yang akan menerima kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak diukur dengan standarnya dunia. Kebahagiaan bukan karena kami senang. Kebahagiaan bukan karena kami ada yang dibanggakan. Kebahagiaan bukan karena kami punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Tetapi kebahagiaan yang datang daripada Tuhan karena kami diperdamaikan dengan Engkau. Kebahagiaan ketika kami meresponi undangan kerajaan surga itu. Untuk kami punya hati yang miskin di hadapan Tuhan, punya hati yang bertobat, berduka cita atas setiap dosa kesalahan kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Dan Allah sumber segala berkat itu akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang dari surga, berkat kebahagiaan yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman hari ini. Terus berikan penyertaan Tuhan, kesehatan, damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, Engkau yang memeteraikan firman ini di hati kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kehidupan kami diubahkan. Kami memiliki sifat-sifat sebagai anak-anak Allah. Kami memiliki karakter-karakter sebagai murid-murid Yesus yang semakin hari diubahkan, semakin serupa segambar dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang datang di hadapan-Mu. Mungkin mereka mengalami keluh kesah, mengalami pergumulan. Kami datang di hadapan Tuhan. Engkau Allah sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber penghiburan kami. Akan melepaskan berkat-berkat dari surga. Maka yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru untuk bangkit kembali. Kami percaya yang sakit sudah dijamah Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul untuk memberikan keturunan, beri keturunan. Mereka yang bergumul memberikan pekerjaan, beri pekerjaan. Yang memberikan pasah hidup, beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mungkin karena repot, karena alasan sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan juga menilik mereka, memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Parto, untuk Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Kini, kami berdoa untuk Ibu Care, berdoa juga Tuhan untuk Ibu Markamah, berdoa untuk Ibu Parti, berdoa juga untuk Pak Oskaria. Siapapun yang hari ini sedang lemah tubuh dan sakit, Tuhan membutuhkan uluran tangan-Mu. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kuasa kesembuhan, berkat kesembuhan itu tercurah dan mengalir buat mereka.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang layak kami andalkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa pengumuman untuk saya sampaikan. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan hari Minggu. Hari Rabu nanti ada komsel, ada apa namanya di sini, ibadah doa jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis, hari Jumat, besok ada jadwal. Hari Jumat Bapak Ibu jangan lupa ya, hari Jumat untuk minggu besok ya, hari Jumat komselnya di tempatnya, jadwalnya di tempatnya Pak Faisal ya. Tetapi nanti saya konfirm lagi apakah hari Jumat tidak bisa berarti ya. Oh berarti nanti ada yang minta setelahnya itu belum ada jadwalnya kayaknya, belum ada jadwal. Arisannya hari Jumat ya Bu? Iya. Oh, dikecol. Oh berarti hari Jumat tidak bisa. Hari Jumat ada yang minta karena yang ketempatan ada arisan. Ada Bapak Ibu yang minta untuk kita bisa berkumpul kalau tidak ada di gereja. Ya. Kalau tidak ada di gereja hari Jumat. Gitu ya. Untuk sementara begitu, nanti kalau ada perubahan saya umumkan lewat grup Bapak Ibu Saudara. Ya hari Jumat ya. Untuk masalah tempat nanti kemungkinan di gereja karena yang harusnya ketempatan ada arisan ya, karena sibuk juga repot nanti ngurusi, kasihan dan nanti kita alihkan di gereja. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria jam 3:30 ya, Jumat ceria jam 3:30 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu nanti youth ada fellowship di Nguter ya, fellowship pemuda remaja Wonogiri dan Sukarjo ya, Wonogiri Sukarjo. Nanti kita akan adakan fellowship youth ya, jam 4:30 kita berangkat ya. Jadi teman-teman muda remaja supaya mempersiapkan diri 4:30 kita berangkat untuk ke Nguter, ke Sukarjo. Itu untuk pemuda remaja. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini, ada ibadah umum jam 9 pagi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir ya, bersama keluarga, bersama anak istri, rekan saudara untuk bisa kita bersama-sama beribadah menikmati hadirat Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini juga ada, setelah ini ada latihan sebentar ya, latihan kur. Jadi jangan pulang dulu, Bapak Ibu bisa ikut sebentar untuk latihan kur ya. Terus apa lagi yang perlu diumumkan ya? Panitia Natal ada pengumuman. Oh iya, saya ingat Bapak Saudara, karena ini menjelang Natal sudah dekat dan kita itu nanti di tempat kita di gereja ini dipakai 3 kali acara Natal. Ya, ada 3 kali acara Natal. Nanti tanggal 11 Desember ada Natal hamba-hamba Tuhan GBT se-Solo DIY. Ya, se-Solo DIY nanti akan berkumpul di sini ya, hamba-hamba Tuhan se-Solo DIY. Ya, Natal Sinode GBT di tempat ini akan dipakai untuk Natal. Sebenarnya saya juga tidak minta, jadwalnya bukan di kita ya, tetapi sebenarnya di Jatisrono Bapak Saudara. Cuma karena tidak tahu, saya kemudian dipanggil bagaimana Natal kalau di Praci ya, saya bilang siap gitu aja ya. Jadi ya kita anggap aja kita mendapat satu kehormatan ya, tempat kita dipercaya untuk mereka mengadakan Natal hamba-hamba Tuhan GBT se-Solo DIY, untuk mereka mengadakan perayaan Natal di tempat ini ya, tanggal 11 itu harinya Senin ya. Jadi Senin minggu kedua
Itu Bapak Ibu Saudara nanti ya kalau bisa gabung ya enggak apa-apa lah ya, karena ya, supaya bisa semarak begitu, yang bisa punya waktu. Kemudian Natal yang kedua nanti tanggal 16 itu dipakai untuk Natal Punguan ya, se-Wonogiri Wonosari, betul ya? Wonogiri Wonosari. Jadi kurang lebih ada 300 ya. Undangannya berapa? 300-an. 350. Oh, 250. Ya, 250 undangan. Ya, jadi kita juga dipercaya tempatnya untuk dipakai ada Natal Punguan se-Wonogiri Wonosari. Kemudian nanti tanggal 22 Bapak Ibu Saudara, kita fikirkan tanggal 22 itu hari Jumat ada Natal kita sendiri. Ya, Natal untuk kita sendiri. Jamnya jam 4 sore. Nah, jadi karena ini kita pakai Natal untuk ya berurutan, maka ya kita perlu untuk menyiapkan lahan parkirnya, ya, lahan parkir. Nah, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol yang di sana di sebelah timur sana itu kita mau pakai untuk parkir, dan juga di atas, ya, yang dulu juga dipakai untuk parkir di pekarangan atas ini, atas gereja. Karena itu masih belum rata, dan juga di timur itu masih ada timbunan tanah ya. Jadi saya umumkan bapak-bapak ya, besok hari Senin dan Selasa setelah makan siang ya, jam 1 lah ya, setelah makan siang jam 1 atau jam 2-an kita kumpul yang bapak-bapak untuk kita ratakan tanah yang di sebelah sana ya, yang di sebelah timur itu ada gundukan tanah, kita ratakan, kita atur bagaimana baiknya. Kemudian juga di atas nanti kan itu masih ada tumbuh-tumbuhan yang liar gitu ya, kita bersihkan ya, kita gunakan nanti untuk parkir. Begitu ya bapak-bapak ya. Yang hari ini tidak hadir, mohon ibu-ibu senggol bapaknya ya, besok ada kerja bakti ya gitu ya di gereja setelah makan siang jam 1 lah ya, jam 1 jam 2, betul ya ya, jam 1 jam 2 lah nanti ya. Siapa yang bisa silakan datang ya, tidak memaksa Bapak Ibu ya, saudara-saudara, tidak harus, tetapi kalau bisa ya usahakan ya. Kalau yang merasa bapak gitu ya, ibu-ibu kalau juga mau hadir juga ya enggak apa-apa gitu. untuk ngasih konsumsinya mungkin ngasih minumnya ya bisa lah gitu ya. Ya intinya ya kita bersama-sama lah ya, kita bersama-sama, kita kerjakan sama-sama. Itu untuk kita buat lahan parkir. Itu saja pengumuman dari saya. Mungkin dari panitia Natal akan menambahkan sesuatu. Bu Dina menambahkan sesuatu untuk Natal. Ya, kemarin sudah dibentuk panitianya ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah ditunjuk supaya kita bisa kerjakan sama-sama ya, jangan dianggap satu beban, tetapi mari kita saling bersama-sama berkoordinasi ya. Kalau memang perlu dibantu nanti kita bantu. Begitu ya. Ada panitia Natal, ada yang mau disampaikan? Habis ibadah? Oh gitu. Jadi yang tergabung dalam panitia setelah latihan nanti jangan pulang dulu. Itu ya, saya tegaskan begitu. Pengumumannya begitu ya. Yang tergabung sebagai panitia sudah dimasukkan di grup ya semua ya. Ya, yang tergabung sebagai panitia mohon tidak pulang dulu karena mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Itu saja, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa, kita akan tutup dalam doa berkat. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami,
maka tiba saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti saat kami datang. Kami membawa kesembuhan, kami membawa penghiburan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat bawah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bahkan tingkat RT RW, berikan mereka hikmat-Mu, takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Kami berdoa supaya campur tangan Tuhan nyata atas bangsa kami. Ada damai sejahtera, ada keamanan, dijauhkan dari setiap oknum-oknum yang berniat jahat, mereka yang mementingkan kepentingan golongan, pemecah belah persatuan kesatuan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang campur tangan. Terlebih kami rindu Tuhan mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu, gereja-gereja Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam yang memberikan dampak yang baik, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati gereja kami, di tempat ini kami berhimpun dan beribadah. Jadikan gereja kami gereja yang bertumbuh kualitas, bertumbuh kuantitasnya, menjadi jemaat yang siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap umat-Mu pagi hari ini pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Kami menikmati janji-janji Tuhan, sebab kamilah umat pemenang, maka kami pulang dengan kemenangan. Yang susah sudah dihibur Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya ketika kami keluar Tuhan memberkati. Kami percaya ketika kami masuk Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati sawah ladang, pekerjaan yang kami kerjakan diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Kesehatan setiap kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati Tuhan. Sebab kamilah umat yang menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu, tengadahkan wajahmu. Mari kita terima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya.